badannya kuda, ke atasnya manusia. Jadi dia datang ke gue pakai baju kemben ijo semua. Sininya rambutnya pakai melati itu segini. Rambutnya nggak disanggul. Terus yang tumbal itu, kalau misalkan gua ngasih tumbal ke si A misalkan, udah gitu dia jadi tumbal kan, bisa nyampein sesuatu nggak sih, kayak pernah nyampein sesuatu nggak sih lo dari korban tumbal itu misalnya? Gue pernah ketemu arwah ya jatuhnya. Jadi begitu ada orang yang meninggal, gue takziah kan nih, gue takziah. Terus dia yang ngeh gitu ngeliat gue, terus bilang gini, Fatima kamu bisa lihat saya? Gue diam aja, terus gue ngangguk kan, Fatima kamu bisa lihat saya? Tolongin saya dong, tolongin saya. Terus dia sempat mau megangin gue, mau meluk gue tapi nggak bisa, kayak yang udah, karena kita udah bukan materi kan. Jadi dia nembus aja gitu, Fatima tolongin saya dong, tolongin saya. Kenapa bu, kenapa? Saya nggak suka diginiin, ini bukan maunya saya. Maksudnya ini saya, itu gara-gara si itu tuh, bahasa dia apa, dengan ngamuknya dia tuh loh, ini gara-gara dia tuh saya jadi begini nih, ini tumbal dia nih. Tumbal apa sih bu? Gue nggak ngerti tumbal saat itu kan. Tumbal itu apa, maksudnya apa? Saya ini cuman korban Fatima, saya diginiin, ini tadinya tuh saya nggak kenapa-napa, saya sakit, tapi ada si itu tuh, ditunjukin kan ke gue, si itu tuh orangnya, dia tuh mau semuanya, dia mau nguasain satu, harta saya, terus suami saya, rumah saya, usaha saya, dia mau kuasain semuanya. Hah? Kenapa begitu? Padahal dia tangan kanan saya loh, saya percaya banget sama dia, tapi saya nggak siap, saya harus apa dong? Saya nggak mau, istilahnya dia nggak mau mati secepat ini, paham nggak? Dan dia komplainnya ke gue. Iya, gue heran dong. Iya ibu, maaf ya bu, saya nggak bisa membalikan keadaan, itu semua kondisinya Allah yang mau. Mungkin bisa jadi karena memang udah habis kontraknya, atau emang maksudnya kontrak ibu hidup di dunia udah habis. Enggak, tapi saya nggak terima diginiin, sama ngamuk-ngamuk, sama mecak-mecak. Saya nggak terima diginiin, pokoknya saya harus balas dia. Nah balas caranya gimana kan, gue masih bingung gitu kan. Gue diajakin ngobrol begini, orang lagi pada ngaji, gue nya bingung, yang kayak orang cengok sendiri gitu, yang jadi harus apa bu, saya harus kayak gimana, tolongin saya Fatima, saya nggak tahu. Tapi ibu ini udah di beda alam, mau nggak mau emang ibu udah harus menghadapi ini. Jadi saya harus gimana ya, ibu harus ikhlas menghadapinya dan apa ya, terima gitu, terima semuanya yang udah harus ibu jalanin seperti ini ya, ibu harus terima. Oh gitu katanya. Tapi saya nggak tahu apa nih nanti pertanyaannya, malaikat seperti apa, bagaimana, banyak banget. Akhirnya sempet lah gue kasih tahu satu-satu begini. Terus nah udah gue pulang kan. Begitu pulang dari situ udah gue nggak ketemu apa-apa lagi gitu. Tapi by the way, ini kok kayak gue ngeliat ada sesuatu dari lo. Apaan nih? Lo ada masalah? Lo lagi ada masalah apa gimana? Nggak masalah sih, maksudnya apa ya? Nggak ada, gue nggak ada masalah. Apa ada yang udah meninggal nih dari keluarga lo? Yang meninggal sih, Saya kayaknya ada sesuatu, gue nggak tahu ya, cuma kelihatan banget nah gue apa ya, ada yang udah meninggal. Kita bagaimana? Soalnya kayaknya dia lo tuh ngomongin dasar ya. Ini suka ngebacain orang dia mah. Dan emang kelihatan ya di gue, makanya. Kalau orang terdekat sih bokap. Udah lama meninggalnya? Hampir 1 tahun. Lu mau nggak gue panggilnya? Ya bisa. Gue masih. Ya nggak tahu, kita coba ya. Gue juga nggak tahu, tapi sepertinya ada sesuatu deh lu. Kayaknya belum bisa ikhlas ya, belum bisa move on deh. Gak ngerti sih, kalau gue nggak tahu yang rasanya. Kalau gue sih biasa-biasa aja. Iya, emang dasarnya perawakan lu bawa biasa-biasa aja? Mungkin. Tapi kayaknya ada sesuatu gitu yang kependem, yang nggak bisa banget. Gue bisa speechless deh, ntar gak bisa nanya kalau misalkan. Boleh nggak nih kalau kepanggilnya? Tapi ya kita coba aja ya.
Apa yang apa yang harus dipersiapkan? Oke. Minta beneran nih, oke lo nya. Insya Allah. Minta kertas sama pulpen aja ya. Kertas sama pulpen. Minta kertas sama pulpen. Terima kasih. Gua harus tahu dulu nih, Dik. Oke. Nama bokap lu siapa? Sini tulis aja, tulis. Di bawahan dikit. Sini? Iya. Namanya nama kakeknya, ayahnya. Tapi nggak tahu gue nulisnya bener apa ya. Cuma kan Muhammad. Ini ayah. Ayahnya lagi? Nggak tahu gue. Ibu? Aduh, siapa ya? Istrinya. Lu mau tanya apa? Gue cuma pengen tahu apa kabar doang sih. Bapak juga kangen. Hah? Duh, merinding nih gue. Manggilnya apa lo? Papa. 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 Papa juga kangen. Papa di sini nggak baik. Tapi Papa seneng lihat kalian. Seneng lihat kalian. Boleh nggak satu hari nanti nyambangin kuburannya Papa? Lu nggak pernah ziarah? Gua puasa ini belum sempat. Bagaimana sih? Belum sempat. Karena maksudnya kan sekarang gua jauh pindahkan ke beda provinsi. Jadi belum sempat. Di Jombang. Jombang itu? Jombang Jawa sini. Timur. Enggak, bukan Jombang Jawa Timur. Ya, Ciputat. Belum sempat. Cuma emang nanti rencana lebaran mau ke sana. Papa tahu gimana kondisinya. Emang lo berapa bersaudara? Berdua? 3. Iya. Sama gue 3. Emang bapak lu punya anak angkat? Anak gua mungkin. Yang sudah dianggap anak sendiri sama bokap. Lu belum selesai masalah warisan? Karena menurut gua ya udah nggak ada yang mempermasalahkan juga. Tapi bermasalah. Bener kan gue bilang? Tapi bermasalah. Bapak belum selesai urusannya di sana. Ada rumah yang ditempatin itu disebut warisan ya? Rumah yang ditempatin ini atas nama siapa? Terus sama nyokap. Yang lain ada tanah? Ada rumah lagi? Tanah udah nggak ada. Dijual masih bokap lo hidup atau? Pas bokap gua udah nggak ada. Langsung dijual. Itu dibagi waris. Digantikan. Tukar guling. Ya haknya bokap gue yang udah masuk, misalkan ini niatnya punya bokap, cuma belum selesai urusannya. Akhirnya duit yang udah masuk di tanah itu dikembalikan. Akhirnya digantiin sama temennya. Nah, duit yang dikembalikan itu menurut kita, kakak gue dan adik gue, yaudah gue kasih nyokap. Anak angkat papa nggak dapat apa-apa ya? Anak angkat papa nggak dapat apa-apa. Maksudnya anak angkat? Tadi emang anak angkatnya bokap lu siapa yang dianggap anak angkatnya? Anak gua mungkin. Emang nggak dapat apa-apa? Dapat kan harusnya. Anak angkat? Enggak, nggak tahu. Cuma kalau disebutnya anak angkat mulu sih dari tadi. Sebelah mana?
anak angkat papa kamu gak dapet apa-apa ya? Oke, gak apa-apa, yang penting kamu bahagia. Papa juga kangen, papa gak bisa lepas, kondisinya masih seperti ini. Kalau memang sudah selesai semua, sudah, terima kasih. Emang lu anak pertama? Kedua. Yang anak pertama? Perempuan. Belum punya anak? Udah. Yang belum punya anak lu? Dari istri gue yang sekarang ya. Adik? Udah 1. Papa kepengen suatu hari nanti kalian kumpul. Papa nitip doa ya, tahlil sama sholat. Ada beberapa sholat dan puasa yang papa tinggal. Sholat dan puasa yang papa tinggal. Puasa yang belum terbayarkan. Emang ada puasa yang belum bayar? Nah itu gue nggak tahu. Puasa yang belum terbayarkan, anggap aja sekitar 3 bulan. Tapi kondisi papa lagi nggak baik-baik aja. Papa butuh kamu. Lo anak laki doang, satu-satunya. Ya. Dan kamu harapan papa. Merinding gue catet deh. Papa kepengen kamu jadi anak yang berguna. Lagi menuju kan Pak sekarang. Berguna lah insya Allah. Tapi baik-baik. Kondisi kamu lagi nggak baik sekarang. Gimana kamu mau kasih hadiah ke papa? Kamu aja nggak bisa ngebahagiain diri kamu sendiri. Serius? Apa tuh? Nggak tahu gue, nggak ngerti ras. Ini kenapa? Kok nggak bisa ngebahagiain dirimu sendiri? Kamu aja nggak bisa bahagiain diri kamu sendiri. Utang sama orang lain ada, tapi kamu bisa bayarin. Tapi orang itu nggak nganggap itu hutang. Oke. Kalau saya ditinggal itu yang beban buat papa yang belum hilang, sama waris yang belum terselesaikan. Ada mobil yang udah kejual. Udah. Setelah bokap meninggal langsung gue jual. Itu lagi-lagi ke nyokap. Karena nyokap udah nggak mau make kan, maksudnya ya udah nggak perlu mobil, akhirnya dijual. Ya lagi-lagi ke nyokap. Maksudnya nggak dibagi, misalkan tanah yang di A dikembalikan uangnya, mobil yang dijual. Cuma gue nggak gue bagi-bagi karena gue udah ngangkat. Ya udah nih buat mamah gitu aja, udah ikhlas kita bertiga. Ini punya anak berapa? Kakek lu? 6. Bokap keempat. Tapi hitungannya bokap lo yang masih lebih bagus ya daripada yang lain. Dalam hal Ekonomi. Ada lagi yang lain, tapi ini masih lebih bagus daripada yang lainnya. ya mungkin ya. Lo gak pernah ketemu lagi sama yang lain? Tante-tante, om? Pernah. Tapi saat itu bapaknya ngerasa masih lebih bagus. Cuman kayak yang gak ada efeknya harta itu sekarang. Harta yang kalian sedekahkan itu yang akan ada efeknya. Cuman harta yang dicari saat ini gak ada efeknya. Jangan sampai kamu kayak papa, cari uang aja tapi gak ada kebahagiaan di keluarga. Dan papa gak mau kamu jatuh 2 kali. Lebih baik kamu pertahankan, kamu perbaiki dirimu. Kamu harus kasih hadiah ke papa, karena papa minta kamu jadi anak laki yang berguna. Bahagiain mama, bahagiain istrimu. Udah itu aja. Papa pamit. Mau nyampein apa ya? Enggak sih, kangen doang gua. Papa juga kangen. Tadi kan ngomong gitu. Bye-bye aja Pak di sana Pak. Jangan lupa kirimin papa ya. Insyaallah. Al-Fatihah setiap hari. Papa pamit. Oke. Oke. Merinding gua. Berasa?
Berasa lah. Dari kapan lo berasa? Ngerti kayak. Dari kapan lo rasanya? Apa yang lo rasain? Enggak, karena apa ya? Setelah bokap nggak ada tuh down kan. Itu tuh termasuk, kalau menurut gua sih hampir semua, cuma yang paling berimpact tuh di keluarga gua. Dalam artian tuh mau dari sisi mana aja tuh gua down tuh gua. Sampai jadi gua mencoba lagi bangkit. Insya Allah. Bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Insya Allah. Tapi ingat kan apa yang disampaikan bokap lo? Ingat. Apa? Nggak, berarti gue harus memperbaiki diri gue dong lebih baik. Ini berarti harus gue selesaikan. Yap. Okay. Papa mau kamu jadi anak yang baik dan berguna. Itu intinya sebenarnya. Berguna luas ya maksudnya. Baik sih, gue udah baik menurut gue sih. Menurut lo? Belum tentu. Baik nggak guys? Gue guys. Maksudnya baik nggak macam-macam gue, insya Allah lah. Aduh, gue jadi speechless deh. Terus apa lagi? Maksudnya lu tadi ngelihat gitu sosok bokap? Iya. Dan itu arwah. Bisa kepanggil tapi cuma sebentar, nggak bisa lama. Karena bukan di jamnya keluar. Biasanya jamnya keluar maghrib. Karena gini loh, gue masih percaya nggak percaya adalah pas lagi covid lagi tingginya, emang gue emang jarang banget. Gue tuh jarang banget ngumpul sama keluarga. Gue tuh orangnya paling males. Ya udah, setiap Sabtu Minggu tuh harus ngumpul, harus nge-mall tuh gue paling males. Bukan gue banget lah. Itu gue paling malas. Nah, nggak tahu kenapa gue lupa tanggalnya 28 Mei apa 29 Mei gitu ya. Bokap gue kritis lah. Nah, dari tanggal 28 atau 29 sampai tanggal 10 Juli bokap gue nggak ada, itu gue yang ngurusin. Mungkin itu selama lo yang ngurusin kayak gimana rasanya? Dari tanggal 28 gue bawa ke UGD tuh gue udah gak bisa ngeliat bokap gue, karena bokap gue langsung ke ICU sampai tanggal 10. Makanya gue kayak paling bokap gue nganggapnya nih paling bokap gue lagi keluar kota, karena dia sering kan dapet tugas dari kantornya. Paling bokap gue lagi keluar, karena gue gak ngeliat jasadnya sampai meninggal pun lo gak lihat. Iya, tapi gue ngomong sama yang mandiin dan yang ngurusin dia terakhir, mandiinnya bener gak, ininya bener gak, itu ya bener gak. Dia bilang sampai kan sumpah-sumpah itu kan harus dibungkus semuanya itu dia kan. Nah, gue ngeliatnya udah peti, udah di wrap. Terus apa rasanya saat itu? Itu bokap lo rasain hancurnya lo, hancurnya bokap lo sama hancurnya yang luar biasa, dropnya lo sama kayak apa yang dirasain dengan bokap lo. Dan itu nggak ada obat. Sakit yang luar biasa, sakit. Ya lo kemarin ini nggak bisa bangun kan, usaha banget buat bangun kan. Tapi gue rasa abis ini lo bisa bangun deh. Amin ya Allah. Karena lo udah tahu, udah apa ya, ibaratnya kayak udah ketemu. Ya tadi ya, terlepas ya dari orang kan kadang suka percaya dan nggak percaya itu tadi gitu. Iya. Nggak semuanya bisa seperti itu juga, dan gue nggak pakai macam-macam untuk manggil sesuatu itu, nggak pakai macam-macam ya. Tiba-tiba aja bisa panggil dan datang dan bilang bahwa emang perbaiki diri lu dulu, baru lu bisa kirim banyak ke bapak, ke papa, kirim banyak ke bapak apapun itu gitu. Kalau emang lu udah perbaiki, sebenarnya itu bisa jadi titik balik seseorang untuk bisa ngerubah. Gue bakal bisa jadi lebih baik, ya lu harus perbaiki diri lu sendiri. Iya. Biar kan tadi juga ada pesannya, jangan sampai kayak papa cuman kerja doang tapi nggak ngebahagiain keluarga. Sempat ada penyesalan berarti beliau di sana, cuman kerja tapi nggak bisa ngebahagiain keluarga. Dapat poinnya kan? Kalau emang lu kerja doang tapi lu nggak bisa ngebahagiain keluarga, lu berangkat pagi, pulang besok lusa lu pulang, apa yang dapat
buat keluarga lo. Tapi maksudnya itu kesimpulan dari bokap sendiri kan? Iya. Karena yang gua rasakan bokap gua tuh family man banget. Karena itu gitu loh, justru maksud dia gua nggak merasa dia tidak membahagiakan keluarga. Tapi kenapa beliau merasa seperti itu? Karena mungkin jauh kali ya. Ketika beliau jauh, ditugasin keluar kota lah, mungkin atau sering apalah, ya kan? Begitu ditugasin keluar kota, kayaknya masih butuh family time gitu. Begitu udah deket kan, in touch terus kan, deket terus kan, ngobrol lah, ketawa, bercanda apa gitu kan. Ya walaupun ya begitu-begitu aja, cuman ya pertama yang diucapin juga, papa juga kangen. Gitu maksudnya, gua masih nggak merasa bokap gue udah nggak ada karena nggak ngelihat jasad terakhir aja. Anggap aja seperti itu. Karena beda alam, memang beda kondisi ya tapi lebih enaknya seperti itu. Gue kemarin waktu ditinggal orang kesayangan juga, nenek gue meninggal dua-duanya, itu gue ngerasanya seperti itu. Dan gue diajarin untuk setiap kamu merasa sedih, setiap kamu merasa terpukul, do something yang memang bermanfaat, hadiahkan pahalanya itu untuk almarhum atau almarhumah. Paham kan? Jadi misalnya gini, gue lagi kangen bener, nggak tahu harus apa, yang lo lakuin misalnya, yang lo bisa, pas lagi megang duit, gue sedekahin pahalanya buat fulan. Lo lagi sholat, lagi tengah-tengah sholat, niat sholat hadiah untuk fulan, dan itu bisa sono sampai terima, bukan yang enggak. Misalnya lu lagi kerja, niatin kerja lu, ikhtiar lu ini untuk nafkah, pahalanya buat almarhum bisa ya, atau almarhumah, dan itu bisa gitu. Jadi apapun yang lo lakuin pasti bakal ada rasa, pasti bakal bermakna gitu, dan nggak hampa lagi, nggak kosong lagi kayak begini. Karena setiap apapun yang lu cari, kayak gue masih mencari sesuatu nih, yang gue rasa ya dari lu nih, kayaknya lo masih mencari sesuatu, cuman yang lu cari tuh kayak nggak ketemu gitu. Kemana kok kayak masih ada yang hampa, benahi dulu. Kalau emang lu lakuin apapun sesuatu itu, pahalanya dikhususkan, dihadiahkan untuk almarhum atau almarhumah, efeknya, imbasnya ke lu lagi. Dan gua ngalamin itu, dan alhamdulillah bisa move on dan bisa lebih baik lagi gitu loh. Pembuktian bahwa ya menganggap memang mereka lagi keluar kota, walaupun memang kelihatan pusaranya seperti apa gitu. Mereka memang lagi keluar kota, beda alam. Someday kita pasti bakal ketemu, kapan pastinya tapi nggak tahu. Nah kalau misalkan ziarah gitu, maksudnya gimana ya nyampeinnya? Kewajiban apa sih? Sebenarnya bukan kewajiban, tapi orang kan kadang-kadang kayak nyokap lo nih misalnya, gak didatengin sama lo, kangen anak, kemana anak, padahal ada rumah kok nggak pernah datengin. Namanya kangen gimana sih, ya datang lah, mampir gitu. Di sana ada, mereka ada bentuknya, kelihatan kita datang itu apa segala macam, baca doa lah apalah, kelihatan, bukannya nggak kelihatan, dan nyampe pahala itu. Cuman kok terkesan kayaknya begitu nggak datang lu lupa ya sama papa. Itu doang. Sebenarnya ya nggak doang sih, ya berat juga. Tapi ya itu tadi kan gue bilang, begitu bokap lu nggak ada, sama-sama hancur. Lu nya hancur, sakitnya luar biasa, sedihnya luar biasa. Bokap lu juga sama, bukannya enggak. Kematian itu menghancurkan dua sisi. Dari sisi yang manusia hidup, menghancurkan dua hati. Hati yang meninggal pun juga sama. Kata udah meninggal udah selesai, enggak. Mereka juga sama, mereka kangen, mereka hancur, mereka nggak nyangka untuk harus secepat ini meninggal, dan nggak tahu kok saat ini, kok sekarang gue dipanggil, gue belum siap. Semua pasti bakal begitu. Gue belum siap, gue nggak punya amalan kok. Nah mumpung lu dikasih kesempatan hari ini, lu bisa hidup, nggak tahu besok. Nah, apa persiapan lu? Udah sampai mana amalan lu? Apa yang harus lu lakuin? Gitu. Dan itu juga terjadi karena sepertinya yang di sana, maka kan kalau lu tadi bilang
Kalau yang gue tadi kesimpulan ya, kalau lu tadi bilang bokap lu tuh istilahnya orangnya family man banget, ngomong, ayam, tapi beliau tidak merasakan itu karena beliau merasa kayaknya saya masih kurang memberikan perhatian kepada keluarga, kayaknya saya masih kurang banyak ngemongnya ke anak, ke cucu lah, kayak kurang gitu loh, family time-nya itu masih kurang dan kayaknya masih kurang banyak waktu saya di dunia. Karena setiap manusia meninggal pasti akan mengalami penyesalan seperti ini. Kenapa saya harus meninggal duluan? Kenapa saya harus meninggal? Kenapa saya belum bisa dikasih kesempatan lagi? Ya katanya Allah umurku segitu udah. Batas kontraknya udah habis, hidup di dunia udah gak bisa lagi diperpanjang. Walaupun sedetik. Penyesalan pasti bakal ada. Kayak lu misalnya nyesel, gue belum bisa bahagian bokap gue, gini gitu segala macam misalnya. Gue gak tahu. Tapi ya, bokap lu juga sama, penyesalan itu juga ada. Oke, cerita kita pengalaman Fatime, terus terakhir gua sampai speechless nih, gue bingung tapi lega. Makasih banyak Ime udah datang ke bisa ngebantu. Min akan gua biar nggak terlalu terbebani lagi gitu. Udah agak mendingan kan paling nggak, udah agak lumayan plong gitu, nggak kayak sebelumnya tadi kan. Iya benar. Lumayan lah, alhamdulillah bisa kebantu. Kangen. Ya intinya itu. Udah ngembang guys. Ini dia doang nih bikin gue ngembang nih. Ya udah. Sorry ya. Bikin menangis hura. Aduh. Paling kita ketemu di next episode-nya dengan cerita-cerita lainnya, tentunya dengan bintang tamu yang lain. Sampai jumpa lagi di PPKM selanjutnya hanya di channel Hati-Hati di Rumah Sendirian.